Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi teks renungan pada pagi hari ini. Ayat renungan kita hari Rabu 13 November 2024 diambil dari Kejadian 45 ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Yusuf tentu sangat lekat dengan ingatan kita. Bagaimana dia menerima ketidakadilan dari saudara-saudara yang iri atau cemburu kepadanya. Yusuf seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka merasa bahwa Yusuf mendapatkan sesuatu hal yang tidak sama dengan mereka saudara-saudaranya. Atau boleh secara sederhana, Yusuf mendapatkan keistimewaan. Inilah yang membuat iri hati dan dengki saudara-saudaranya, sehingga Yusuf direkayasa telah mati dan dia dijual. Saudara-saudari, tentu kisah ini sangat kita ingat. Tetapi Nats hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana sosok seorang Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, bahkan memiliki pesan yang sangat penting kepada saudara-saudaranya, pesan yang penting ketika mereka hendak kembali ke Kanaan untuk membawa berita baik kepada ayah mereka Yakub. Yusuf berkata, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Ini menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Pesan ini kelihatannya sederhana, namun memiliki makna mendalam tentang perdamaian, pengampunan, dan juga pentingnya menjaga kesatuan. Pada hari ini marilah kita merenungkan pesan Yusuf ini yang sangat relevan bagi kita dalam hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan pengampunan yang panjang dialami oleh Yusuf ketika dia mengalami masa-masa yang penuh penderitaan akibat tindakan dari saudara-saudara yang menjualnya sebagai budak. Namun ketika akhirnya ia bertemu kembali dengan mereka, Yusuf memilih untuk mengampuni daripada membalas dendam. Ia mengajarkan kita bahwa pengampunan adalah jalan menuju pemulihan dan kedamaian. Meski menyakitkan, pengampunan adalah pilihan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan agar kita terbebas dari rasa sakit hati atau kepahitan dalam diri kita. Karena itu, siapapun di antara kita yang masih sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa pengampunan adalah jalan untuk pemulihan dan kedamaian. Lepaskanlah pengampunan kepada siapapun yang menyakiti kita. Yang kedua, melalui nas ini kita diajarkan untuk menjaga damai dalam setiap komunitas yang kita jalani saat ini. Marilah kita ingat apa yang dikatakan Yusuf dalam nas ini, janganlah berbantah-bantah di jalan. Ini adalah pesan supaya kita tidak tergoda untuk saling menyalahkan atas perbuatan siapapun di masa lalu. Khususnya pada saudara-saudara Yusuf, agar mereka dalam perjalanan tidak saling menyalahkan ini perbuatan salah siapa. Sehingga Yusuf sampai mereka jual ke budak, sebagai budak. Tapi Yusuf mengingatkan agar mereka tidak terjebak dalam pertengkaran, tetapi fokus kepada misi yang penting, yaitu mereka harus membawa berita baik kepada ayah mereka. Saudara, pesan ini juga sangat relevan bagi kita, bahwa dalam menjalani hidup terutama saat ini, kita boleh saja menghadapi persoalan dan mengalami konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Melalui nas ini, kita belajar untuk semakin hidup dalam kasih, bersatu, hidup dalam damai, tidak saling menyalahkan. Kita harus berjalan beriringan bersama dengan hati yang penuh damai, saling mendukung satu dengan yang lain.
Jika kita hidup dalam satu komunitas di tengah keluarga, maka berjalanlah beriringan dan penuh damai. Dan jika ada perbedaan, bahkan saudara sendiri pun tidak terlepas dari konflik dan perbedaan. Namun di sanalah kita tertantang untuk menghidupi firman, yaitu menjaga perdamaian dan saling mengasihi. Dan yang ketiga, dalam firman Tuhan hari ini, Yusuf mengingatkan saudara-saudaranya bahwa perjalanan mereka bukan hanya tentang masa lalu atau konflik pribadi, tapi mereka memiliki misi yang besar, yaitu menyampaikan berita kepada Yakub bahwa Yusuf masih hidup dan akan menolong keluarga mereka selama kelaparan. Begitu pula dengan hidup kita, Tuhan ingin kita hidup di dalam kedamaian, di dalam misi yang besar bersama keluarga dan umat percaya. Kita tidak boleh terjebak dalam pertengkaran dan masalah kecil. Kita dipanggil untuk bersatu menjalankan panggilan Tuhan dengan penuh kasih dan kesetiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah belajar dari kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Kita belajar untuk mengubah perpecahan menjadi persatuan. Yusuf yang dulunya ditinggalkan oleh saudara-saudaranya kini menjadi berkat bagi mereka. Tuhan juga dapat menggunakan kita untuk membawa kesatuan dan berkat bagi orang lain. Tapi kunci yang paling utama bahwa kita harus bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun. Biarlah kita bisa menciptakan kedamaian, mempraktekkan hidup kasih. Memang sulit rasanya mengampuni orang yang menyakiti kita, namun dengan cinta kasih Tuhan yang besar, kita pasti sanggup melakukannya. Karena itu saudara-saudari, mari lepaskan pengampunan, hidup lebih baik, penuh cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami belajar kembali merenungkan firman-Mu melalui kehidupan seorang Yusuf yang dapat memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya sehingga Yusuf menerima pemulihan. Tuhan, bila dalam kehidupan kami setiap hari di komunitas atau di tengah keluarga kami seringkali terjadi konflik atau perbedaan pendapat, atau kami menerima ketidakadilan yang membuat kami merasa tersisihkan, kami disakiti. Biarlah Tuhan melalui renungan hari ini kami dapat menghayati firman-Mu agar kami mampu mengampuni siapapun yang menyakiti kami. Tidak ada kebencian atau dendam di hati kami, karena itulah yang Engkau kehendaki. Kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu. Berkatilah saudara-saudara kami Tuhan yang mendengarkan firman hari ini. Jika ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Jika ada yang sedang bergumul, Tuhan berikan pertolongan. Dan yang sedang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan untuk siapapun yang mencari pasangan hidup pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan. Dan jika ada Tuhan yang menantikan keturunan di tengah keluarga mereka, dengan kuasa-Mu Engkau juga akan berikan di waktu yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.